Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada materi kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan telaah filosofis kurikulum pendidikan Islam. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah bersama-sama membahas terkait dengan telaah filosofis terkait dengan tujuan pendidikan Islam, kemudian pendidik dalam pendidikan Islam, dan juga peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Saya rasa untuk materi pada sesi ini itu masih ada kaitannya dengan materi-materi kita yang sebelumnya, yakni berkaitan dengan tujuan, kemudian pendidik, dan juga peserta didik. Nah, saya katakan berkaitan karena apa? Karena ketika kita membahas kurikulum, itu pada dasarnya kita sedang membahas tentang perencanaan, tentang rencana strategis yang disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pada bahasan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas terkait dengan telaah filosofis terkait dengan tujuan pendidikan Islam, di mana pada sesi itu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa tujuan secara esensi pendidikan Islam itu adalah sama dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu bagaimana agar peserta didik dalam pendidikan Islam itu mampu mencapai misinya, yakni sebagai hamba yang baik dan juga sebagai khalifah yang baik, yang kemudian kita kenal sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, berkaitan dengan kurikulum ini, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana perencanaan yang kita lakukan agar kemudian kita itu bisa mengantarkan para peserta didik kita itu dapat mencapai tujuannya, yaitu sebagai hamba dan sekaligus sebagai seorang khalifah yang baik. Akan tetapi pada sesi kali ini saya ingin pertama-tama memberikan definisi terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu kurikulum gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ketika kita membincang tentang kurikulum, kurikulum itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani atau yang kita sebut sebagai kurir gitu ya. Kalau kurir itu berarti pelari, tapi kalau kurir yaitu jarak tempuh yang harus dilewati oleh seorang pelari gitu ya. Nah, maksudnya dalam hal ini kurikulum itu berarti serangkaian jalan yang harus ditempuh oleh seorang pendidik gitu ya, dalam rangka untuk mendidik peserta didiknya dan mengantarkan peserta didiknya itu untuk bisa mencapai tujuan esensinya, yaitu sebagai hamba dan sekaligus sebagai seorang khalifah yang baik. Nah, kita bisa menganalogikan kurikulum ini ibaratnya seperti seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan panjang, di mana seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan itu yang ditentukan itu tidak hanya tujuannya saja, tetapi ada semacam perencanaan-perencanaan yang perlu dilakukan agar perjalanan yang ia lakukan itu bisa sampai ke tujuan dengan baik. Nah, maka kurikulum itu sebenarnya sama dengan seseorang yang sedang bepergian itu tadi gitu ya. Nah, proses pendidikan yang ada dalam konteks pendidikan Islam itu tidak kemudian dilakukan seketika atau dilakukan secara langsung tanpa adanya sebuah perencanaan-perencanaan yang matang. Tetapi didahului dengan sebuah proses merencanakan, kemudian melaksanakan, dan juga proses mengevaluasi agar semua proses yang dilakukan dalam konteks pendidikan Islam itu bisa mengarah kepada tujuan dengan baik. Nah, berkaitan dengan ini, mari kita coba melihat beberapa definisi yang sudah dipaparkan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah definisi yang disampaikan oleh Crow, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya pada tahun 1990, bahwa kurikulum itu adalah rancangan pengajaran yang berisi sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Nah, berkaitan dengan ini, maka kemudian kita teringat dengan kurikulum yang ada di dalam buku pedoman kita. Barangkali kalian sebagai mahasiswa itu telah mendapatkan buku pedoman masing-masing gitu, yang di dalamnya itu pasti memuat dari kurikulum yang ada di dalam fakultas. Dalam hal ini adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di mana Anda saat ini sedang belajar. Nah, ketika kalian melihat kurikulum yang ada di dalam buku pedoman itu, pasti kalian akan disajikan sebaran mata kuliah di sana. Kemudian ada beberapa terkait dengan aturan-aturan yang harus ditaati gitu ya, agar proses pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, semua yang ada di dalam itu bisa kita sebut sebagai kurikulum gitu. Nah, kemudian Hasan Langgulung di dalam bukunya mengartikan bahwa kurikulum
itu merupakan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah untuk peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah dengan maksud menolongnya supaya dapat berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka ke arah tujuan pendidikan. Nah, ketika kita menelaah dari definisi yang disampaikan oleh Hasan Langgulung ini, kita dapat mengetahui bahwa ternyata kurikulum itu sebenarnya muatannya itu sangat kompleks sekali. Nah, ini kita teringat dengan materi kita yang sebelumnya kemarin ketika kita membahas tentang telaah filosofis terkait dengan peserta didik dalam konteks pendidikan Islam, bahwa ada beberapa dimensi yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Setidaknya kemarin ada 7 dimensi yang perlu kita kembangkan. Nah, oleh karena itu, maka yang disebut sebagai kurikulum itu adalah cakupan dari materi-materi yang menyangkut 7 dimensi yang ada dalam diri peserta didik, yang itu kemudian perlu diwujudkan dalam bentuk sebaran mata kuliah, kalau dalam perguruan tinggi, atau kalau dalam sekolah yang kita sebut sebagai sebaran mata pelajaran. Nah, tentu dalam prosesnya ini, kurikulum itu perlu memperhatikan beberapa aspek, dan juga memperhatikan beberapa prinsip kalau dalam konteks pendidikan Islam itu, bahwa kurikulum itu haruslah bersifat integrated atau yang kemudian kita sebut sebagai terpadu, bahwa tidak ada yang kita sebut sebagai skularitas atau pemisahan antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum. Dan juga muatan-muatan materi yang diberikan kepada peserta didik haruslah bersifat kompleks pula, mengingat dimensi yang ada dalam diri peserta didik yang perlu dikembangkan itu sifatnya sangat kompleks sekali. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Pak Hasan Langgulung ini, kita juga dapat melihat bahwa dari kurikulum ini perlu direncanakan bagaimana agar terjadi sebuah proses pendewasaan gitu ya. Mungkin kita mengetahui bahwa memang tujuan dari pendidikan secara umum itu adalah memanusiakan manusia, tetapi secara lebih khusus lagi itu adalah bagaimana proses mendewasakan. Nah, proses mendewasakan dalam hal ini itu sebenarnya bukan dewasa secara fisik, tetapi lebih kepada dewasa secara pemikiran gitu ya, matang secara ilmu pengetahuan. Itu yang kemudian kita sebut sebagai bagaimana mengantarkan peserta didik itu mencapai kedewasaan. Nah, berkaitan dengan kurikulum ini tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai dasar dalam penyusunan sebuah kurikulum dalam konteks pendidikan Islam. Ada beberapa dasar. Yang pertama adalah dasar agama. Saya rasa ketika kita membincang tentang pendidikan Islam, maka tidak afdol rasanya ketika kita tidak menjadikan agama sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Karena apa? Karena kurikulum pendidikan Islam itu mau tidak mau haruslah berbasis kepada agama, gitu ya. Selain juga harus berbasis kepada dimensi atau sisi-sisi yang lainnya, gitu. Nah, yang pertama marilah kita lihat ya, bahwa ketika kita menyusun kurikulum pendidikan Islam, maka agama itu harus menjadi basis atau harus menjadi fondasi yang menjiwai seluruh dasar-dasar yang lainnya. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk pendidikan Islam itu sebenarnya mengarah kepada bagaimana peserta didik itu selain sebagai hamba yang baik dan juga menjadi seorang khalifah yang baik, itu tujuan akhirnya adalah bagaimana agar peserta didik ini mampu bertauhid dengan baik pula gitu ya, karena tauhid ini sebagai basis yang sangat fundamental di dalam konteks keagamaan, karena setiap perilaku, setiap tindakan manusia yang dilakukan itu perlu menjadikan tauhid sebagai basis gitu ya, agar apa? Agar pendidikan yang dilakukan itu bernuansa humanis, sangat memanusiakan manusia gitu ya, dan kemudian tidak bersifat diskriminatif. Karena apa? Karena lebih mengedepankan kesetaraan hak, baik itu kepada orang-orang yang kaya maupun yang miskin, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Nah, oleh karena itu maka tauhid ini menjadi sesuatu yang penting dan perlu dijadikan sebagai basis. Dan terutama ketika kita membincang pendidikan Islam, bahwa fitrah manusia itu perlu dikembangkan dari berbagai aspek, dan ini kemudian sudah dijelaskan dalam konteks agama, bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah membawa potensi. Potensinya ada berapa? Ada 7, seperti yang kemarin sudah kita bahas bersama dalam materi yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar falsafah. Jadi sebenarnya dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam itu kita perlu mempertimbangkan aspek idealisme gitu ya. Bahwa kurikulum itu tidak bisa kemudian kita susun
seenaknya sendiri atau tanpa mempertimbangkan dari sisi ontologi, dari sisi epistemologi, dan kemudian dari sisi aksiologinya. Maka kurikulum yang baik itu apabila kurikulum itu perlu meninjau dari aspek ontologi atau hakikatnya, gitu ya. Kemudian dari sisi epistemologi bagaimana cara merancang yang baik dan seperti apa cara merancangnya, gitu ya, supaya bisa mengantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan utamanya. Dan kemudian dari sisi aksiologi kira-kira nilai guna dan juga kemudian berkaitan dengan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan itu juga perlu dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Nah, selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan dasar psikologi. Kita memahami bahwa peserta didik dalam konteks pendidikan Islam itu sebenarnya memang tidak terbatas umur, gitu ya. Dimulai dari buayan sampai dengan masuk ke liang lahat, gitu ya. Artinya bahwa semua makhluk dalam hal ini adalah manusia, selama dia hidup maka dia dikenai proses pendidikan, gitu ya. Dia wajib menempuh pendidikan. Nah, tentu yang namanya peserta didik ini terdiri dari berbagai umur, maka perlu memperhatikan aspek psikologi dari masing-masing peserta didik. Perlu mempertimbangkan kalau umurnya sekian itu maka kira-kira perlu diberikan muatan materi yang seperti apa, gitu ya. Misalnya pada jenjang TK tidak mungkin kita berikan muatan materi yang sifatnya itu sangat dalam sekali seperti muatan materi yang berkaitan dengan nalar kritis, itu tidak mungkin. Tetapi pada tingkatan TK, pada tingkatan SD itu masih kita berikan pada level yang masih lebih sederhana, gitu ya, ketimbang mereka yang sudah ada di SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu maka dasar psikologi ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam merencanakan sebuah kurikulum pendidikan Islam. Bagaimana kemudian muatan-muatan materi itu juga perlu disesuaikan dengan tingkat psikologi, gitu ya, peserta didiknya. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan dasar sosial. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kurikulum pendidikan Islam itu dirancang agar bagaimana peserta didik itu dapat menjadi seorang khalifah yang baik, gitu ya. Tentu sebagai seorang khalifah yang baik ini meniscayakan bahwa peserta didik dalam konteks pendidikan Islam itu nanti diarahkan agar mampu menjadi pengelola bumi yang baik, gitu. Nah, tentu menjadi pengelola bumi yang baik ini dibutuhkan relasi sosial yang baik pula yang dibangun oleh para peserta didik kita, gitu. Maka mereka perlu dibekali dengan muatan-muatan sosial, gitu, dalam kurikulum pendidikan Islam itu. Nah, selain itu bahwa dalam hubungan sosial yang ada di masyarakat ini senantiasa dinamis, senantiasa berubah, gitu ya. Tidak statis, masyarakat kita senantiasa berubah. Karena masyarakat kita senantiasa berubah, maka kondisi yang ada di dunia pun juga senantiasa berubah, maka mau tidak mau bahwa kurikulum pendidikan Islam itu juga senantiasa memperhatikan masalah-masalah sosial yang senantiasa mengalami perubahan ini, gitu ya. Dan ini kemudian akhirnya meniscayakan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu juga pada akhirnya tidak bersifat statis atau tetap, tetapi juga bersifat dinamis atau berubah. Dan itu perubahannya seiring dengan perkembangan zaman, gitu ya. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri dari kurikulum pendidikan Islam. Nah, ciri yang pertama itu kemudian kita sebut bahwa kurikulum pendidikan Islam itu haruslah bersifat integrated. Integrated itu artinya tidak memisahkan antara muatan agama dan juga muatan umum, gitu ya. Semuanya harus dikaji dalam konteks pendidikan Islam dan itu dilakukan secara seimbang, gitu ya, balance. Jadi tidak kemudian hanya fokus ke agama saja atau kemudian tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan umum saja, tetapi antara keduanya dikaji secara bersamaan, gitu ya. Mengingat dimensi yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik itu sebenarnya tidak hanya dimensi agama, tetapi juga dimensi-dimensi yang lainnya, maka ini perlu dilakukan integrasi atau perpaduan, gitu ya. Tidak kemudian kita lakukan sekularitas atau sekularisasi. Nah, yang kedua bersifat universal. Bersifat universal ini artinya secara menyeluruh, gitu ya. Jadi muatan materi yang ada dalam kurikulum pendidikan Islam itu bersifat menyeluruh, semua hal dikaji dan kemudian juga menyeluruh semua aspek yang ada dalam diri peserta didik dikembangkan secara sekaligus, gitu ya, bersamaan. Dan universal secara menyeluruh itu juga perlu memperhatikan semua aspek yang berkaitan dalam diri peserta didik, gitu. Maka tidak bagian per bagian yang perlu dipertimbangkan atau tidak hanya mengembangkan dari satu sisi saja dalam diri peserta didik, tetapi perlu mengembangkan seluruh, gitu ya, bakat, minat, potensi yang ada dalam diri peserta didik dikembangkan secara keseluruhan, secara bersamaan, gitu ya, dan semua dikaji dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian seimbang seperti yang saya katakan tadi bahwa muatan kurikulum pendidikan Islam itu tidak hanya bermuatan materi-materi yang sifatnya hanya ukhrawi saja,
orientasinya, tetapi juga orientasi-orientasi duniawi gitu ya. Karena apa? Karena manusia itu pada hari ini hidupnya tidak hanya orientasinya akhirat, tetapi juga perlu mengorientasikan pada dunia. Nah, mungkin kita pernah mengingat ya bahwa jika kamu menginginkan dunia ini baik, maka tempuhlah dengan ilmu gitu ya. Dan jika kamu menginginkan kehidupan akhirat yang baik, maka tempuhlah dengan ilmu. Dan bagaimana ketika kalian itu menginginkan kehidupan dunia dan akhirat yang baik, maka juga tempuhlah dengan ilmu. Nah, oleh karena itu maka manusia hari ini hidupnya kan bukan hidupnya hari ini kan di dunia gitu ya. Hidup di akhirat itu kan persiapan untuk nanti. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya juga harus seimbang gitu ya. Di dunia ini harus diperhatikan, akhiratnya juga harus diperhatikan. Jangan kemudian terlalu keduniawian gitu ya, tidak kemudian mengabaikan kezuhudan. Atau kadang-kadang terlalu zuhud, kadang-kadang masalah duniawi tidak kadang-kadang terlalu diabaikan gitu ya. Nah, dalam hal ini kurikulum pendidikan Islam itu harus mengarahkan kepada upaya penyeimbangan gitu ya antara hal-hal yang bersifat ukhrawi maupun hal-hal yang bersifat duniawi. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama semuanya harus bersifat seimbang. Kemudian yang berikutnya itu harus memperhatikan fitrah yang ada dalam diri peserta didik. Jadi tidak bisa ketika kita menyusun kurikulum pendidikan Islam itu tanpa memperhatikan setiap potensi yang ada dalam diri peserta didik dan tanpa melihat bakat minat mereka gitu ya. Jadi maka menyusun kurikulum itu tidak mudah. Karena apa? Karena perlu mempertimbangkan beberapa hal gitu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi. Dan ciri yang terakhir adalah bersifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, dalam hal ini maka sebenarnya kurikulum pendidikan Islam itu tidak kaku gitu ya. Kemudian tidak mengatakan bahwa kalau kita terus berubah itu ibaratnya seperti Barat, dan Barat itu nanti pasti ujung-ujungnya kafir. Kita nggak boleh meniru orang-orang Barat gitu ya. Itu menurut saya salah kaprah. Karena dunia ini senantiasa berubah, maka otomatis kurikulum dalam pendidikan Islam itu juga harus senantiasa berubah dan itu mengikuti perubahan zaman. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah hanyalah tujuan akhirnya gitu ya, esensinya yang tidak berubah. Tetapi bahwa kita ingin memberikan muatan-muatan materi tertentu kepada peserta didik itu pasti harus disesuaikan dengan zaman mereka. Tidak bisa disamakan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang diberikan materi-materi yang sama. Dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Jadi perubahan kurikulum itu adalah sesuatu yang bersifat niscaya, itu tidak bisa kita hindari, dan itu menurut saya perubahan kurikulum itu memang harus terjadi gitu ya, selama perubahan itu memang memperhatikan beberapa hal, tidak hanya karena kepentingan pribadi atau kepentingan politik, karena menjadi menteri misalkan, maka kemudian yang penting pokoknya saya harus merubah kurikulum gitu ya. Karena biar nampak saya ada produknya ketika jadi menteri, tidak seperti itu, tetapi memang perlu dilakukan analisis, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam, baru kemudian dirubahlah kurikulum itu. Nah, oleh karena itu maka ketika pemerintah menetapkan kebijakan perubahan kurikulum, saya rasa itu haruslah didahului dengan analisis yang mendalam gitu ya, dilakukan evaluasi yang mendalam, dan saya rasa pemerintah sudah lebih bijak, lebih pintar ketimbang kita gitu ya kalau berkaitan dengan itu. Nah, berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam ini, maka sebenarnya saya ingin mengatakan kepada para mahasiswa yang memang mau nggak mau kurikulum pendidikan Islam itu juga harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemdikbud. Kalau kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud itu sebenarnya bisa kita itu diberlakukan bagi muatan kurikulum muatan mata pelajaran yang bersifat umum ya. Sementara untuk muatan mata pelajaran yang bersifat agama itu sebenarnya kita kiblatnya adalah ke Kementerian Agama. Sebenarnya ada beberapa muatan-muatan tertentu yang itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi sebenarnya meskipun kurikulum itu sudah dipatok gitu ya, secara umum harus seperti ini, tetapi itu bukan berarti bahwa lembaga pendidikan Islam tidak bisa berkreasi di sana. Umpama masing-masing lembaga pendidikan Islam itu memiliki ciri khas tersendiri gitu ya, ingin lebih menonjolkan pada sisi apa gitu ya, untuk menunjukkan lembaganya itu punya ciri tertentu yang itu beda dengan lembaga yang lainnya, itu boleh. Dan itu kita bisa siasati dengan adanya hidden curriculum atau kurikulum yang kemudian bagaimana ketika kita mengajar gitu ya, itu bisa kita sisipkan nilai-nilai itu ke dalam mata pelajaran itu, misalkan lebih mengedepankan kepada aspek Islam Nusantara misalkan ya. Itu boleh saja, silakan itu, dan itu bisa disisipkan ke dalam muatan-muatan materi yang ada di dalam kurikulum pendidikan Islam itu. Dan atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler itu juga bisa gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya masalah perubahan kurikulum itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah hal yang niscaya dan itu tidak bisa kita hindari, dan mau tidak mau kurikulum pendidikan Islam itu
itu juga harus bersifat dinamis ya, tidak boleh kaku, tidak boleh menutup diri, harus senantiasa terbuka kalau memang ingin agar pendidikan Islam itu maju gitu ya. Dan kemudian kerangka dasar dari penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu sebenarnya porosnya adalah kepada yang pertama adalah tauhid. Nah, tauhid ini sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana semua proses yang ada dalam konteks pendidikan Islam itu adalah tauhid dijadikan sebagai basis utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Agar apa? Agar dalam materi-materi yang ada dalam kurikulum pendidikan Islam itu semuanya bersifat apa ya? Lebih tidak mendominasi satu sama lain gitu ya, kemudian tidak mencederai satu sama lain, kemudian lebih bersifat misoginis misalkan. Ketika tauhid dijadikan sebagai dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam, maka sebenarnya pendidikan Islam menjadi lebih ideal. Karena apa? Karena sebenarnya upaya yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk mengesahkan Tuhan. Tidak ada hal yang disembah kecuali hanya Allah saja gitu ya. Tidak ada yang patut untuk memperbudak manusia kecuali hanya Tuhan saja. Kemudian tidak ada manusia itu yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya atau misalkan haknya harus lebih diutamakan satu sama lain, itu tidak, tetapi mereka memiliki kesetaraan yang sama gitu ya, sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah di muka bumi, sehingga tidak harus kemudian mengistimewakan yang satu dibanding yang lain, mendiskriminasikan yang satu dibanding yang lain, yang minoritas ditindas kemudian yang mayoritas diutamakan, tidak seperti itu ketika kita menjadikan tauhid sebagai dasar dari penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Saya rasa ketika tauhid ini dijadikan sebagai basis dasar, maka otomatis pendidikan Islam itu sangat ramah, sangat toleran, sangat terbuka, dan sangat memberikan rahmat menurut saya bagi setiap perbedaan yang ada di muka bumi. Dan yang kedua, kerangka dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu karena memang adanya perintah membaca atau Iqra itu ya. Nah, jadi sebenarnya membaca di sini dalam makna sebenarnya adalah bukan hanya membaca ABCD ataupun alif ba ta, itu bukan, tetapi membaca itu berarti di dalamnya juga memahami, menganalisa gitu ya, dan menarik kesimpulan, itu juga bagian dari membaca. Dan membaca dalam hal ini itu tidak hanya sebatas membaca buku gitu ya, tetapi membaca dalam hal ini itu luas sekali maknanya. Bisa kita maknai bahwa membaca dalam hal ini adalah membaca wahyu gitu ya, sebagai basis dari setiap langkah dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakni membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, dan yang paling penting juga adalah membaca diri kita sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya membaca diri itu juga susah. Kadang-kadang kita berupaya mengenali orang lain, tetapi kita sendiri juga tidak pernah mengenali diri kita sendiri, tidak pernah membaca diri, mengoreksi diri, dan mengkaji diri ya, sehingga kemudian membaca ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, sehingga kemudian perlu disusun sebuah perencanaan, disusun sebuah kurikulum agar bagaimana peserta didik itu bisa mencapai tujuannya dengan baik. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam kurikulum itu muatannya banyak sekali ya, tetapi secara umum muatan kurikulum itu di dalamnya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini sangat luas sekali ya. Kemarin ketika kita membahas tentang tujuan pendidikan Islam itu sebenarnya tujuan yang memang ada tujuan yang tertinggi yang kita sebut sebagai khalifah dan hamba yang baik gitu ya. Tapi kemudian ada juga tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia itu yang kemudian merujuk kepada ideologi negara gitu ya, dan juga mewadahi seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, dari tujuan-tujuan itu kemudian di-breakdown menjadi tujuan dari sebuah lembaga atau lembaga pendidikan Islam. Dari tujuan lembaga itu kemudian di-breakdown lagi menjadi tujuan dari masing-masing mata pelajaran. Itu kemudian kita sebut sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui KI sama KD gitu ya. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar kalau kita pernah membaca silabus dan RPP misalkan ya. Nah, di dalam kurikulum itu juga perlu memuat materi-materi apa saja perlu disampaikan. Nah, materi yang disajikan dalam kurikulum itu kemudian tidak seenaknya sendiri kita pilihkan gitu ya. Kalau dalam konteks sekolah mungkin kita sudah dipaket ya, materi yang harus diajarkan ini gitu ya. Tapi kalau dalam konteks perguruan tinggi itu materi yang diajarkan itu ada otonomi gitu ya dari masing-masing lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Jadi misalkan kalau tujuannya seperti ini, mengarahkan peserta didik seperti ini, maka perlu dimunculkan mata kuliah apa kira-kira. Nah, jadi mata kuliah itu tidak muncul seketika, tetapi perlu melihat visi, misi, dan kemudian tujuan dari perguruan tinggi itu gitu ya. Tapi kalau dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini pada level
TK atau mungkin pada level SD, SMP, SMA itu memang sudah dipatok di dalamnya ya, dan saya rasa patokan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah mencakup 7 dimensi yang ada dalam diri peserta didik gitu ya. Dimulai dari dimensi agama, dimensi jasmani, dimensi akal. Jangan salah ya, jadi di dalam pendidikan agama Islam itu juga mengedepankan aspek jasmani juga loh ya. Dalam hal ini misalkan nanti memunculkan muatan mata pelajaran yang kita sebut sebagai PJOK, gitu ya, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan itu. Jadi ada dimensi akal, kemudian dimensi sosial, dimensi seni, dan semuanya itu yang disajikan dalam kurikulum hari ini yang kita rasakan itu sebenarnya sudah mencakup itu semua. Nah, tidak hanya materi, tetapi di dalamnya juga ada metode mengajar. Metode mengajar ini kalau misalkan kita biasanya mahasiswa tanya ya, metode mengajar yang baik itu yang seperti apa sih? Maka kita tidak akan pernah bisa menjawab itu sebelum kita itu memang langsung terjun langsung ke dalam kelas gitu ya. Karena apa? Karena antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu pengelolaannya kadang-kadang pasti berbeda. Tidak bisa ketika kita bicara di kelas ini saya itu metodenya menggunakan ceramah itu baik sekali, tapi belum tentu di kelas yang lain itu ceramah menjadi suatu metode yang bagus gitu ya. Maka saya rasa penentuan metode mengajar ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Dan saya rasa metode mengajar ini akan lebih baik ketika kita melakukan mixed method gitu ya. Atau campuran dari berbagai metode gitu. Jadi ketika menggunakan metode ini sudah bosan, dikhawatirkan bosan, maka segera beralih ke metode yang lain. Dan kemudian ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini sebenarnya berkaitan dengan pembagian-pembagian mata pelajaran gitu ya. Mana mata pelajaran yang dikaitkan dengan golongannya yang secara umum berkaitan dengan agama gitu ya misalkan. Itu maka nanti dimunculkan menjadi mata pelajaran ini. Kemudian ada yang fokusnya kepada pengetahuan dan teknologi, maka memunculkan mata pelajaran ini. Gitu ya. Jadi golongan-golongan mata pelajaran secara umum kemudian dibagi menjadi secara khusus itu berkaitan dengan organisasi kurikulum. Dan yang tak kalah penting yang bagian akhir adalah berkaitan dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini penting. Jadi isi dalam kurikulum itu menyangkut evaluasi, baik itu evaluasi yang dilakukan secara formatif. Formatif itu berarti setiap tatap muka atau mungkin habis setiap KD gitu ya, atau mungkin dilakukan secara sumatif yang itu dilakukan baik tengah semester maupun dalam satu semester. Nah, saya rasa evaluasi ini penting untuk dilakukan karena apa? Karena setiap proses yang dilakukan itu perlu dilakukan evaluasi. Apakah proses yang dilakukan itu berjalan dengan lancar? Apakah peserta didik itu dapat memahami dengan baik materi-materinya? Jika tidak, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Begitu juga dengan kurikulum ya. Jadi kurikulum itu sendiri sebenarnya juga perlu dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi kurikulum itu menjadi sesuatu yang penting karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan evaluasi kurikulum, bagaimana kita tahu bahwa kurikulum itu masih relevan apa tidak? Maka evaluasi itu menjadi sesuatu yang penting dan rutin perlu dilakukan oleh semua ini ya orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini misalkan Kemdikbud gitu ya. Kemudian ada Kemenak, kemudian ada beberapa praktisi-praktisi pendidikan itu semuanya bisa terlibat dalam mengevaluasi kurikulum. Saya rasa mungkin itu untuk tambahan materi terkait dengan materi kita hari ini, yakni telaah filosofis kurikulum pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi dapat memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dari seluruh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.